Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shandy Agdivianti dengan NPM 190219056 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Analisis Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dalam memilih jenis pekerjaan pada BP3MI Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang pada penelitian ini. Diawali dari data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yaitu sebesar 5,86%, begitupun dengan tingkat pengangguran di Jawa Barat yaitu sebesar 8,31%. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi penghidupan dan kesejahteraan ekonomi pada sejumlah masyarakat. Dalam kondisi ini, menjadi PMI mungkin bisa menjadi solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari jumlah PMI yang selalu meningkat setiap tahunnya. Penurunan jumlah PMI terjadi pada saat masa pandemi COVID-19 di tahun 2019 yaitu sebesar 14,7%. Namun, setelah masa COVID berakhir, jumlah PMI kembali meningkat sekitar 3,4%. Dan memang Pulau Jawa merupakan daerah dengan jumlah PMI terbanyak se-Indonesia. Di Jawa Barat sendiri, meskipun memiliki jumlah PMI lebih sedikit dibandingkan jumlah PMI dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun menunjukkan adanya potensi dan kestabilan dalam pengiriman PMI ke negara tujuan. Sebelum COVID-19, yaitu tahun 2019, terjadi penurunan PMI yang memilih pekerja sebagai PRT, pekerja perkebunan, dan pekerja restoran. Lonjakan akan PMI ini terjadi pada tahun 2022 yang dimana seluruh jenis pekerjaan mengalami peningkatan. Dengan adanya permintaan tenaga kerja dari luar negeri, menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapat pekerjaan. Namun, pilihan di antara jenis pekerjaan yang tersedia ini tidak bersifat komplementer, sehingga jika seseorang memilih jenis pekerjaan sebagai petugas ladang atau pekerja restoran, maka akan menutup atau menghilangkan pilihan dalam jenis pekerjaan lainnya. Dari pemikiran ini muncul pertanyaan terkait faktor apa saja yang dipertimbangkan PMI dalam memilih jenis pekerjaan. Dan identifikasi faktor-faktor PMI dalam memilih jenis pekerjaan akan sulit dilakukan jika tidak memperoleh informasi yang cukup. Oleh karena itu, pertanyaan untuk membantu menjawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana estimasi model ekonometrika untuk mengkaji faktor-faktor terkait pemilihan jenis pekerjaan pada PMI. Maka untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengkaji berbagai faktor yang membingkai pilihan jenis pekerjaan pada PMI di BP3MI Provinsi Jawa Barat, dan yang kedua mengestimasi model ekonometrika multinomial logik untuk mengkaji faktor-faktor yang menjelaskan pilihan pekerjaan PMI pada BP3MI Provinsi Jawa Barat. Berikut ditampilkan kerangka pemikiran yang menjelaskan fenomena sikap PMI dalam memilih jenis pekerjaan. Pada tingkat equilibrium, tingkat upah sebesar 0W1 dan jumlah PMI sebesar 0L1. Ketika pekerja dihadapkan dengan pilihan permintaan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan lainnya menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan penawaran sebagai PMI dari 0L1 ke L2. Adapun perubahan pasar PMI hanya ditentukan oleh tingkat upah, tetapi ada faktor lainnya seperti pendidikan, tingkat pengangguran daerah, pengalaman menjadi PMI, pendapatan dari anggota keluarga lain, dan upah domestik. Pergeseran kurva supply dari S1 ke S2 dapat terjadi karena adanya upah domestik yang dimiliki. Tenaga kerja dianggap akan memilih jenis pekerjaan yang ada di daerah domisilinya karena telah mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya tersebut, sehingga penawaran PMI ke negara tujuan PMI akan menurun. Efek pergeseran ini sama dengan pengaruh adanya pendapatan dari anggota keluarga lain di dalam rumah tangganya, misalnya dari suami atau istri atau saudara yang tinggal serumah. Pergeseran kurva supply dari S1 ke S3 dapat terjadi karena tingkat pengangguran di daerah asal yang tinggi menjadi dorongan seseorang memilih bekerja ke luar negeri. Adapun peningkatan pada tingkat pendidikan PMI dan pengalaman kerja sebagai PMI, kedua variabel tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri PMI untuk memilih jenis pekerjaan spesifik di negara tujuan migrasi. Untuk metode penelitiannya, teknik kajian literatur menggunakan integrative review menggunakan data sekunder dan primer yang dikumpulkan melalui survei yang dilakukan menggunakan metode convenience sampling dengan sampel penelitian sebanyak 65 PMI, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif limited dependent variable dan menggunakan alat statistik Stata 17 dengan pendekatan multinomial logik digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang menjelaskan pilihan pekerjaan PMI. Setelah berdasarkan tujuan penelitian, maka diperoleh dua hasil. Yang pertama, hasil dari pengamatan terkait sifat PMI dalam pertimbangan memilih jenis pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan petugas ladang didominasi oleh laki-laki, sedangkan perawat lebih banyak diisi oleh perempuan, berusia muda dengan rentang usia 22 hingga 30 tahun, serta tingkat pendidikan diisi oleh lulusan SMA, memiliki dua tanggungan, tidak memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, mayoritas memilih jenis pekerjaan dan bermigrasi atas keinginan pribadi, dan memperoleh informasi pekerjaan melalui internet. Sebagian besar PMI tidak mengikuti keanggotaan dalam komunitas migran. Untuk aspek ekonominya, mayoritas PMI yang bekerja di luar negeri pernah memiliki pengalaman kerja domestik sebelumnya dengan upah yang didapat sebesar 3 juta rupiah, dengan pengeluaran PMI dalam sebulan sebagian besar adalah sebesar 3 juta rupiah. Adapun untuk aspek kelembagaan migrasi, rata-rata upah PMI yang bekerja di luar negeri adalah sekitar 18 juta rupiah. Sebagian besar PMI merasa upah yang diterima sesuai dengan harapan. PMI memilih Jepang sebagai negara tujuan migrasi dan dalam menghadapi risiko, mayoritas PMI berani mengambil risiko. Hasil estimasi marginal yang dikembangkan dari relative risk ratio memberikan informasi peluang pemilihan jenis pekerjaan. Secara keseluruhan memberikan informasi tentang peluang pemilihan jenis pekerjaan sebagai PMI oleh tenaga kerja di bawah kondisi rata-rata. Setiap sel pada tipe jenis pekerjaan berkoordinasi dengan variabel penjelasnya, menampilkan pengaruh parsial perubahan variabel penjelas terhadap perubahan peluang masing-masing kategori TJ. Angka efek marginal pada baris terakhir menampilkan informasi tanda dan besaran pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap pilihan jenis pekerjaan pada PMI. Bagi PMI yang memperoleh upah rata-rata sebesar 15 juta, berpendidikan SMA, meskipun memiliki pendapatan dari anggota keluarga lain dan tidak memiliki pengalaman menjadi PMI, memiliki angka pengangguran di daerah asalnya sebesar 7,5%, memiliki pengalaman upah domestik sebesar 3 juta rupiah, maka peluangnya untuk menjadi PMI dengan jenis pekerjaan sebagai petugas ladang, perawat, pekerja operator atau pabrik, pelayanan di bidang restoran, bidang perhotelan serta PRT secara berurutan diprediksi sebesar 0,0325, 0,3435, 0,3954, 0,2061, 0,0160, dan 0,0065.
Terdapat dua kesimpulan yang penting untuk ditarik dari hasil penelitian ini. Yang pertama, hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan PMI memiliki pertimbangan beragam dalam memilih jenis pekerjaan. Sifat PMI dalam memilih jenis pekerjaan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti aspek demografi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan migrasi. Aspek-aspek ini secara keseluruhan dapat mempengaruhi PMI memilih jenis pekerjaan di negara tujuan. Dan yang kedua, bagi PMI yang memperoleh upah rata-rata sebesar 15 juta, berpendidikan SMA, dan memiliki pendapatan dari anggota keluarga lain, tidak memiliki pengalaman menjadi PMI, memiliki angka pengangguran di daerah asalnya sebesar 7,5%, serta memiliki pengalaman upah domestik sebesar 3 juta rupiah, maka peluangnya untuk menjadi PMI dengan jenis pekerjaan sebagai petugas ladang, perawat, pekerja operator atau pabrik, pelayanan di bidang restoran, bidang perhotelan, serta PRT secara berurutan diprediksi sebesar 0,0325, 0,3435, 0,3954, 0,2061, 0,0160, dan 0,0065. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.